Saudara-saudara Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu ke-26. 26 tahun liturgi C. Dan hari ini pembacaan ada penting memberitahu kita. Mesti kita buat keadilan dan charity, amal kepada orang miskin dan perlu. Injil hari ini ambil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Injil hari ini memberitahu kita ada satu orang kaya pakai baju kaya cantik, tiap-tiap hari makan besar, tiap-tiap hari makan besar. Dan ada satu orang miskin namanya Lazarus, dia ada makanan, lapar, sakit dan tinggal dan tunggu di pintu pagar dia. Dan itu orang miskin harap ada makanan jatuh dari meja orang kaya supaya dia boleh makan. Dan anjing pergi jilat luka-luka dia. Itu orang miskin. Artinya itu orang miskin, bahasa Inggris cakap outcast. Buang di luar, buang di luar. Injil pun memberitahu kita bila orang miskin Lazarus mati, dia diangkat ke surga di bosom Abraham. Orang kaya mati kerana pergi neraka. Apa dosa orang kaya itu? Injil tidak cakap dia tidak ada keadilan. Tidak cakap dia injak orang miskin, oppress orang miskin. Tidak cakap dia eksploitasi orang miskin, tidak ada. Tidak cakap dia tidak ada keadilan kepada orang miskin. Tetapi dosa orang kaya itu tidak ada charity, tidak ada amal, tidak tolong orang miskin, tidak peduli orang miskin. Itulah dosa dia. Jelas. Injil hari ini memberitahu kita, mesti kita buat charity, amal kepada orang miskin dan perlu. Mesti kita bagi kita punya makanan dan wang kepada orang miskin dan perlu. Mesti kita tolong orang miskin dan perlu. Mesti kita jaga orang miskin dan perlu. Cakap pendek, mesti kita buat charity, charity, charity. Amal, amal, amal kepada orang miskin dan perlu. Pembacaan pertama pun penting sebab pembacaan pertama cakap ada lagi masih kita buat keadilan. Keadilan kepada orang miskin. Pembacaan pertama diambil dari Nabi Amos. Nabi Amos satu nabi di abad 8 belum Kristus datang. Abad 8 belum Kristus datang. Dia satu, Amos satu, nabi di kerajaan utara Israel. Di masa itu Israel banyak kaya, tetapi tidak ada social justice, tidak ada keadilan sosial, tidak ada keadilan sosial. Orang kaya, orang kuasa, orang kaya, pemerintah injak orang miskin, eksploitasi orang miskin, opres orang miskin. Sebab itu pembacaan pertama hari ini memberitahu kita itu orang kaya dan kuasa, orang kaya pemerintah, mereka tidur di tempat tidur ivory. Dia minum arak, bukan pakai gelas biasa, pakai cawan besar. Dia makan bukan makan lembu biasa, dia mau makan anak lembu. Bukan makan kambing biasa, mau makan anak kambing. Dan dia bikin instrumen musik untuk nyanyi, tari, enjoy dan teriak-teriak. Dan mereka
minyakan sendiri dengan minyak mahal, minyak wangi. Tapi tidak peduli orang miskin. Tidak peduli orang perlu. Sebaliknya, mereka eksploitasi orang miskin dan perlu. Injak orang miskin perlu. Oppress orang miskin perlu. Tidak buat keadilan kepada orang miskin perlu. Terpenting. Akhir pembacaan pertama, Allah cakap. Terpenting, Allah cakap kepada orang ini. Kau yang pertama akan dibuang negara asing Assyria. Kau yang pertama dibuang di negara asing Assyria. Dan ini betul-betul jadi dia sejarah. Mazmur ikut tema pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur tadi kita jawab 3 kali. My soul give praise to the Lord. Nyawa saya kasih pujian kepada Allah. Sebab Allah Tuhan kita, juru selamat orang kena injak, orang kena oppress, orang yang tidak boleh tolong sendiri. Allah Tuhan kita selamat orang kena injak, orang miskin, orang tidak boleh tolong sendiri. They're helpless. Sebab itu Mazmur hari ini memberitahu kita, Allah kasih adil untuk orang yang kena injak, oppress. Allah kasih makan untuk orang lapar. Allah kasih bebas orang di penjara. Allah kasih nampak orang buta. Allah jaga orang asing. Allah angkat orang yang rendah. Allah angkat orang yang tidak ada suami. Orang tidak ada bapa mama, the orphan and the widow. Itulah tadi kita jawab 3 kali. Nyawa saya kasih pujian kepada Allah. Sebab Allah yang selamat orang kena injak, orang yang tidak boleh tolong sendiri. Pembacaan kedua biasa tidak ikut tema, kecuali Christmas, Easter, hari besar baru ikut tema. Hari Minggu biasa pembacaan kedua tidak ikut tema. Tetapi apa menarik hati saya, itu tajuk pembacaan kedua, itu caption pembacaan kedua. Bila Sankti Paulus kasih tahu Timotius, kau buat apa kau disuruh buat sampai Kristus datang kedua kali. Terus menarik hati saya. Pembacaan hari ini jelas panggil kita buat adil dan charity atau amal kepada orang miskin dan perlu. Sebab itu mesti kita buat apa kita disuruh buat sampai Kristus datang kedua kali. Mesti kita buat keadilan, charity, amal kepada orang miskin dan perlu sampai Kristus datang kedua kali. Hari ini saya pun merayakan besar hari sedunia orang migran dan refugee. Hari sedunia orang migran dan refugee. Sebab itu Sankti Papa ada surat istimewa untuk kita. Dan tajuk itu istimewa, membina masa hadapan dengan orang migran dan refugee. Membina masa hadapan dengan migran dan refugee. Nanti hujung misa ini kita mau tengok satu video klip tentang surat-surat Sankti Papa istimewa. Tapi sekarang pun ada satu penting, saya mau sharing dengan kau. Saya mau sharing dengan kamu apa kita di Holy Trinity Church Tawau, Sabah, Malaysia buat kepada migran dan refugee. Kita ada satu sekolah migran. Sudah 11 tahun.
sudah 11 tahun. Dan tahun ini Julai 2022 sampai tahun hadapan Jun 2023 tahun ini ada 403 murid. Dan ini sekolah dari primary 1 sampai form 3, primary 1 sampai primary 6 pagi, form 1 sampai form 3 petang. Ini sekolah ada 403 murid, 209 lelaki, 194 perempuan. 209 lelaki, 194 perempuan. Dan ini 403 murid, 63 saja Katolik, 63 saja Katolik, 172 orang Kristen lain, 168 orang Islam, dan cikgu 9 cikgu, 3 Katolik, 2 agama Kristen lain, 4 agama Islam. Tahun lalu 42 graduate pass, 33 sudah balik Indonesia belajar, sambung belajar, 2 sudah pergi KK di sekolah Indonesia sambung belajar. Tetapi ada 7 berhenti belajar. Mengapa? Ada banyak alasan. Ada alasan tidak cukup wang. Ada alasan di Indonesia tidak ada waris-waris jaga, mereka masih budak. Ada alasan mereka masih kerja sokong keluarga. Dan jangan lupa, ini sekolah migran dibayar oleh Indonesian Consulate Indonesia Tawau Sabah Malaysia. Itu Indonesian Consulate bayar gaji cikgu, bayar wang administrasi. Gereja Katolik kasih saja bangunan free, air free, listrik free. Marilah kita kerjasama untuk kebaikan anak-anak kita, untuk masa hadapan anak-anak kita, untuk pelajaran anak-anak kita. Itu hak mereka, itu hak internasional mereka. Semoga Allah bakat sekolah migran kita, bakat guru besar kita, bakat cikgu-cikgu kita, bakat murid-murid kita, dan bakat kita semua. Amin. Tuhan memberkati kamu, dan saya wish kau a happy and a blessed Migrant Sunday, Migrant and Refugee Sunday. Amen. God bless you.